Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 6. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa Kongres Perempuan Indonesia serta upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria. Kaum perempuan pun turut berperan dan memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Apa saja yang dilakukan oleh kaum perempuan? Ayo kita pelajari bersama. Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali. Pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia I. Kongres ini diikuti berbagai wakil organisasi wanita, di antaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantara, dan Nona Suyatin. Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres itu juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929, PPI mengadakan kongres di Jakarta dan mengubah nama PPI menjadi PPII atau Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta dipimpin oleh Nyonya Sri Mangunsarkoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Kongres Perempuan III berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938 dipimpin oleh Nyonya Emma Puradiredja, membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfah dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Ayo, temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan yang berjudul Kongres Perempuan Indonesia. Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bertanya kepada guru atau berdiskusi. Ya, berikut ini disajikan tabel kata baku dan tidak baku. Contohnya kosakata baku yakni kongres, mengubah, istri, perserikatan, dan modern. Sedangkan kosakata tidak baku yakni kongres, merubah, istri, perikatan, modern. Pahamilah bacaan. Tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, Kongres Perempuan Indonesia. Siapakah peserta Kongres Perempuan Indonesia? Ya, kongres diikuti wakil berbagai organisasi wanita. Kapan Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Ya, Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali. Pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia I. Tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta. Kongres Perempuan III berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938. Ya, di manakah Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Ya, Kongres 1 di Yogyakarta, Kongres 2 di Jakarta, dan Kongres 3 di Bandung.
Kemudian, apakah hasil Kongres Perempuan Indonesia 1? Ya, Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Kemudian, apakah hasil Kongres Perempuan 2? Ya, Kongres Perempuan Indonesia 2 membahas masalah perburuhan perempuan dan pemberantasan buta huruf. Kemudian, apa hasil Kongres Perempuan Indonesia 3? Ya, Kongres Perempuan Indonesia 3 membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan modern. Ayo tumbuhkan kesadaran dalam diri untuk cinta tanah air dengan menyanyikan lagu berikut. Ya, contohnya yakni lagu Tanah Airku oleh Ibu Sud. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Tanah Air? Jelaskan. Ya, merasa bangga karena tanah air Indonesia begitu berharga dan patut dijaga kelestarian dan keindahannya. Kemudian, bagaimanakah nada dan tempo lagu Tanah Airku? Jelaskan. Ya, nadanya do, bass, birama 4/4, tempo larghetto, yang artinya lambat namun lebih cepat daripada largo. Apakah lirik lagu Tanah Airku mencerminkan nilai-nilai cinta tanah air? Jelaskan. Ya, betapa luas dan indahnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari kecintaan terhadap tanah air menunjukkan bahwa untuk menjaga kelestarian dan keindahan tanah air dibutuhkan persatuan dan kesatuan. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Diskusikan bersama teman-teman sekelompokmu yang bisa terdiri dari 4-5 orang. Tuliskan hasil diskusi kalian, lalu diskusikan bersama kelompok lain. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk kotak berikut. Ya, sebagai contoh, yang pertama, nilai yang terkandung pada lagu Tanah Airku adalah cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Yang kedua, bagaimana caramu mencintai tanah air? Ya, yang pertama, merasa bangga terhadap tanah air Indonesia. Rasa bangga itu tentu saja tidak akan muncul tanpa adanya rasa memiliki. Yang kedua, tidak akan melakukan perbuatan dan tindakan yang merugikan tanah air. Yang ketiga, setia dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita. Persamaan hak dan kewajiban antara golongan pria dan wanita dalam bidang tertentu merupakan salah satu bentuk penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan Indonesia. Dalam melakukan kegiatan demi kepentingan bangsa dan negara, setiap golongan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Alasan-alasan yang bersifat kedaerahan, keagamaan, kesukuan, dan golongan harus dikesampingkan dengan tetap menghormati dan menghargai adanya perbedaan. Sikap tersebut juga berlaku dalam bidang kebudayaan. Tahukah kamu, kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa. Bahkan, kebudayaan nasional juga diatur dalam UUD 1945 bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian, perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah merupakan salah satu caranya, karena kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat.
Yang kedua, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Yang ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Misalnya, menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. Yang keempat, senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Yang kelima, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Ayo tunjukkan sikapmu terhadap pernyataan-pernyataan pada tabel berikut. Kerjakan sesuai pemahaman konsepmu mengenai penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan keragaman di Indonesia. Ya, disajikan tabel yang berisi nomor pernyataan, kemudian ada sikapku, setuju atau tidak setuju, disertai dengan alasannya. Yang pertama, mempelajari kesenian dari daerah lain. Ya, sikapku setuju. Alasannya, mengetahui kesenian daerah lain yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional. Yang kedua, mengagung-agungkan suku bangsanya sendiri. Sikapku tidak setuju. Alasannya, sikap mengagungkan suku bangsa sendiri akan menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, memilih ketua kelas berdasarkan kesamaan daerah asal. Sikapku tidak setuju. Alasannya, memilih ketua kelas berdasarkan kesamaan daerah menunjukkan sikap kurang menghargai perbedaan. Yang keempat, memilih-milih teman berdasarkan kesamaan daerah asal. Sikapku tidak setuju. Alasan, memilih teman hanya sedaerah kurang menghargai perbedaan. Yang kelima, tidak mengikuti upacara bendera. Sikapku tidak setuju. Alasannya, tidak menunjukkan sikap cinta tanah air. Yang keenam, mengibarkan bendera merah putih setiap hari besar kenegaraan. Sikapku setuju. Alasannya, mengibarkan bendera setiap hari besar menunjukkan sikap cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Yang ketujuh, mempelajari bahasa asing. Sikapku setuju. Alasannya, mempelajari bahasa asing memperluas wawasan. Yang kedelapan, berdiam diri di rumah ketika ada kegiatan kerja bakti di lingkungannya. Sikapku tidak setuju. Alasannya, tidak mengikuti kerja bakti menunjukkan sikap kurang menghargai persatuan. Yang kesembilan, lebih memilih memberi upah kepada orang lain untuk menggantikannya dalam kegiatan ronda malam. Sikapku tidak setuju. Alasannya, memilih memberikan upah kepada orang lain menunjukkan sikap kurang menghargai kebersamaan di lingkungan sekitar. Buatlah satu kelompok belajar, catatlah keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu. Bagaimana cara kelompokmu menunjukkan sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Hasil diskusi ditulis pada selembar kertas dan serahkan kepada guru untuk kemudian didiskusikan secara bersama dalam satu kelas. Buatlah seperti tabel berikut. Ya, sebagai contoh, disajikan tabel yang berisi nomor, keragaman suku bangsa dan budaya, serta sikap yang ditunjukkan. Yang pertama, ada anak yang bersuku lain. Sikap, berteman dengan baik dan tidak saling mengejek suku masing-masing. Yang kedua, ada pertunjukan kesenian daerah lain. Sikapnya, ikut mempelajari dan menyaksikan pertunjukan. Yang ketiga, ada teman sedang melaksanakan upacara adat. Sikap, ikut menghadiri dan memberikan perhatian upacara adat teman. Yang keempat, ada pemilihan ketua kelas. Sikap, memilih ketua kelas berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan asal daerah. Yang kelima, ada teman sedang sakit. Sikap, berkunjung dan memberikan semangat walaupun dia berasal dari suku lain. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.